Halo teman-teman, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Silvinus Hambut, NIM 2022 010042. Saya dari mahasiswa aktif semester 6 dari Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Sosial. Dan di sini adapun saya memenuhi tugas dari mata kuliah konseling individu. Nah, kali ini saya menayangkan video konseling di mana konseling ini adalah permasalahannya itu adalah penyelesaian emosional. Nah, di mana saya selaku konselor untuk mengatasi masalah konseli di sini adalah untuk bagaimana mencari solusi dan untuk membuatkan keterampilannya untuk menjadikan keputusan untuk bisa mengarahkan untuk masa depannya. Dan adapun pendekatan yang saya gunakan di sini adalah pendekatan behavioral therapy. Nah, untuk selanjutnya kita melihat video. Terima kasih. Jadi gini Bapak, tadi saya sempat dipanggil sama ibu wali kelas, katanya ke ruang BK katanya, dipanggil sama Bapak itu. Oh iya. Atas nama ini Iya, betul dari Bapak. 10 kelas 1C. Iya, betul Bapak. Baik, terima kasih ya atas kedatangan hari ini. Eh, saya kasih tahu dulu bahwa hari ini adalah tujuannya konseling individu. Nah, tujuannya adalah supaya kamu bisa lebih nyaman memahami segala perasaan tadi. Nah, di sini kita cari cara bersama menghadapinya. Nah, di sini kamu bebas cerita apa saja permasalahan tadi. Nah, di sini menjadi adapun tujuannya, tujuan dari pengertian dan tujuan dari konseling ini. Saya tanya tadi, boleh tahu apa pengertian dari konseling ini? Tidak tahu Pak. Tujuannya sendiri. Tidak tahu Bapak. Baik, tujuan dalam individu itu adalah konseling individu adalah suatu proses bantuan yang dilakukan secara langsung antara konselor dan konseling yang dimana ahli ini kedatangan di ruangan Bapak. Ya. Nah, dengan tujuannya membantu konseling memahami dirinya sendiri, mengatasi masalahnya dan mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, di sini tujuannya itu dari bagaimana mengembangkan keterampilan tadi dari komunikasinya itu menjadi keterampilan. Nah, di sini nanti ada pun layanan yang sudah konseling itu adalah yang asas konseling. Di sini adalah ada sifat rasial, di mana sifat rasial itu tadi semua permasalahan tadi ya, saya dan adik itu maksudnya konselor dan konseling tidak mengkhawatirkan dengan permasalahan tadi, maksudnya dirahasiakan oleh tidak tahu, hanya saya dan adik aja. Adapun keterbukaan itu ada antara saya dan adik itu namanya keterbukaan adalah semua permasalahan adik ya, harus mampu mengungkapkan semua segala permasalahan adik. Adapun tujuan layanan dari kesukarela, maksudnya sukarela itu adalah ya, secara tidak paksa, ya, secara tidak paksa datang ke sini dan dipaksa sama orang dengan keinginan sendiri. Saya kira adik paham. Ya, Bapak saya mengerti. Baik. Saya tanya adik mulai cerita sedikit ya. Pemasangan tadi dalam rangka yang
belakangan ini nilai tugas, nilai ujian maupun ulangan saya itu rendah Bapak, dan itu disebabkan oleh masalah yang saya hadapi Bapak. Itu saya mempunyai beberapa masalah yang menyebabkan saya itu kurangnya motivasi dan semangat untuk belajar Bapak. Jadi akibatnya nilai-nilai saya sekarang menurun Bapak gitu. Jadi masalahnya itu di mana saya tidak bisa mengendalikan emosi Bapak gitu. Emosi itu kadang marah, kadang sedih gitu, dan sebagainya. Apa yang buat kamu saya tanya ke ahli itu apa yang bisa membuat kamu marah, sedih atau cemas akhir-akhir ini? Kadang suasana hati mungkin Bapak ya, suasana hati yang tidak bisa kita perkirakan gitu, apakah dia senang-senang aja, bahagia aja, atau sedih-sedih aja. Tapi belakangan ini suasana hati saya tuh kayak sedih aja Bapak gitu, sedih terus kadang kesel gitu Bapak, tapi kurang paham untuk penyebabnya itu apa Bapak gitu. Kalau dipikir-pikir mungkin karena faktor itunya juga sih Bapak ya, faktor usianya juga, karena sekarang kan kita udah melanjut ke masa dari remaja ke dewasa ya Bapak. Jadi apapun masalah yang kita alami atau yang datang kepada kita itu kayak terasa berat sekali Bapak. Jadi susah untuk kita juga ini gimana untuk menghadapinya seperti itu. Kamu merasa bagaimana saat itu terjadi sampai kamu cemas? Kayak berat aja sih masalahnya Bapak, kayak nggak bisa diselesain gitu, nggak bisa dihadapi dan masalah itu gitu. Tiba-tiba aja kayak datang aja gitu, tapi saya nggak bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi kayak cemas, terus kadang kayak sedih, kalau nggak kadang marah gitu pada diri sendiri. Kok bisa masalah itu datang tapi nggak bisa diselesaikan seperti itu. Apa yang paling sering kamu rasakan dalam satu bulan ini? Apa ya Bapak? Mungkin yang sering saya rasakan dan sering saya lakukan itu ya, saya sering marah belakangan ini Bapak. Marahnya itu kurang tahu Bapak itu penyebabnya apa gitu, tapi tiba-tiba aja hati itu kayak pengen marah gitu Bapak. Dari kalau ketika kita marah itu kan kayak malas sekali melakukan apa-apa Bapak gitu. Jadi penyebab akibat dari malasnya itu kadang tugas yang diberikan dari sekolah itu kadang malas saya kerjakan Bapak, terus kadang malas saya masuk sekolah Bapak gitu. Jadi ya nilai saya sekarang turun Bapak gitu. Saya juga pertanyaan itu tadi yang untuk pikiran untuk mengendalikan emosi dalam pikiran itu ya. Adapun pertanyaan apa yang buat kamu pikiran saat itu belajar kayaknya kamu itu kan dalam pikiran kamu dalam pikiran kamu itu tidak teman, maksudnya tidak mendapat kamu. Apa ya Bapak, kadang itu kalau di kelas itu ya Bapak, kalau saya udah kayak suasana hatinya udah nggak membaik gitu, kayak nggak mood gitu ya Bapak, kadang saya nggak peduli teman-teman Bapak, pun sebaliknya mereka nggak peduli saya Bapak. Jadi mereka tuh kayak enjoy aja sama kehidupannya mereka gitu. Mereka nggak mau menghiraukan saya juga. Mungkin mereka berpikir gini, mungkin sifatku mungkin yang jelek atau gimana Bapak, tapi
Saya juga kurang tahu Bapak, tapi mereka belakangan ini kayak menghindar gitu Bapak, terus kayak nggak menyapa gitu Bapak. Baik ya, saya kesimpulan dari masalah yang ada tadi, merasakan masalah penyebab dari masalah ini, solusi Bapak dapat berharap untuk adik dapat meningkatkan kembali motivasi dan semangat belajar kamu. Solusinya Bapak berharap kamu hindari dari perasaan-perasaan yang mengganggu ya, sampai kamu kemudian sedih dan cemas. Gimana di perasaannya sekarang ini? Pertamanya mungkin terima kasih ya Bapak ya, karena membantu saya untuk mencari solusi sekaligus meringankan sedikit masalah yang saya hadapi Bapak. Jadi sekarang kayak udah sadar gitu ya Bapak ya, jadi ternyata perasaan-perasaan yang saya alami selama ini itu saya kayak mengganggu sekali dengan nilai saya di sekolah gitu pun motivasi dan juga semangat saya Bapak. Jadi sekarang kayak udah merasa lega sih Bapak, merasa lega dan mungkin ada niat untuk mengubah sekaligus menghindari seperti yang Bapak sarankan tadi, pikiran-pikiran yang mengganggu gitu, atau perasaan-perasaan yang mengganggu gitu Bapak. Jadi ya udah lega sih Bapak, setidaknya udah kayak udah berkurang gitu masalahnya gitu, Bapak. Bisa Bapak berharap manfaat bagi kamu dari ini? Jadi Bapak bermanfaat sekali sih Bapak gitu, karena mudah-mudahan setelah ini saya bisa perlahan untuk meningkatkan kembali atau membangkitkan kembali semangat saya yang dulu gitu Pak, tanpa harus ada perasaan-perasaan yang mengganggu pikiran atau motivasi saya gitu Pak. Mohon maaf sebetulnya Bapak gitu, karena sebentar lagi saya akan mengadakan undangan gitu, saya akan memberi undangan. Kalau boleh saya pamit duluan ya Bapak gitu, mau pamit keluar soalnya ada undangan dari Bapaknya mata pelajaran matematika nanti Bapak, jadi mau belajar sedikit gitu. Saya udah semangat sekali sekarang Bapak, karena Bapak udah kasih saya saran. Jadi saya pun pamit nih Bapak, terima kasih banyak tadi sudah membantu saya. Mohon maaf juga karena saya sudah mengganggu waktunya ya Bapak. Berarti ada kekurangan ujiannya? Iya, saya masukkan kelas Bapak karena mungkin ibunya udah datang sih Bapak, tapi karena tadi baru kita mentor saya, jadi saya harus kesini dulu, izin kesini dulu ya. Mungkin sekarang ibunya udah datang gitu. Baik ya, terima kasih tadi yang atas bantuan adik. Bapak berharap ya harus kembali semangat, ya, harus hilangkan semua dari pikiran-pikiran positif ya. Oke Bapak. Saya mau pamit ya Bapak. Oke, Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak. Silakan. Mari Bapak. Pulih dah.